Diraja Malaysia, PDRM berusaha mengesan dan memburu saki-baki kumpulan warga asing yang bertindak menyerang anggota Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia di perairan Tanjung Ru, Banting, Selangor pada Jumaat. Kita hanya mendasarkan keterangan dari warga kita yang sekarang ini ada di rumah sakit. Kita sudah mewawancarai 3 orang yang kena tembak itu. Dan semuanya menyatakan bahwa tidak ada perlawanan, tidak ada penggunaan senjata tajam, dan tidak ada penabrakan sebagaimana disampaikan oleh pihak polisi Diraja Malaysia. Ada perbedaan fakta menurut polisi Malaysia. Lagi dan lagi tenaga kerja Indonesia di Malaysia menjadi korban. Nah, teman-teman semua, beberapa hari terakhir ini berita sangat viral sekali. Ada 5 tenaga kerja Indonesia yang ditembaki oleh aparat Malaysia dengan alasan yang diberikan oleh petugas Malaysia adalah karena atau lantaran para tenaga kerja asal Indonesia ini memberontak atau melakukan tindakan kekerasan terhadap petugas yang ada di sana, sehingga para petugas perairan di sana menembaki 5 warga ini. Waduh teman-teman semua. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan. Diraja Malaysia, PDRM berusaha mengesan dan memburu saki-baki kumpulan warga asing yang bertindak menyerang anggota Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia di perairan Tanjung Ru, Banting, Selangor pada Jumaat. Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omahan berkata pihaknya yakin terdapat saki-baki kumpulan penyerang yang dipercayai warga Indonesia. Jadi dalam insiden tersebut, pihak APMM pun ada membuat laporan polis yang menyatakan mereka telah diserang. Jadi dalam kejaran itu pihak APMM telah melepaskan tembakan dan bot tersebut berjaya melarikan diri lah. Jadi pada pagi berikutnya, iaitu bila hari dah siang, hasil pemeriksaan lanjut pihak APMM menjumpai satu bot ini yang dalamnya ada 2 orang. Satu telah meninggal dunia akibat kena tembakan dan satu lagi dalam keadaan parah yang telah dihantar oleh pihak APMM ke Hospital Kelang. Dalam masa yang sama, 3 individu yang dipercayai daripada bot itu juga telah dihantar oleh orang awam dalam pukul 7.30 pagi ke Hospital Sultan Idris, Serdang. Mereka juga telah kena tembakan di bahagian badan dan keadaan stabil. Jadi 3 berada di Hospital Serdang, 1 berada di Hospital Kelang. Yang hidup 4 orang, manakala 1 telah mati dan dalam siasatan pihak IPD Pulau Langat di Hospital Banting. Setelah diselidiki lebih dalam oleh pemerintah Indonesia, ternyata para korban ini mengaku bahwa mereka tidak melakukan penyerangan. Waduh, mana yang benar ini? Mana yang buat kita percaya? Kalau dari saya sih ya, nih, ini analisa sederhana saya. Tidak mungkin sih kalau para pekerja migran Indonesia ini melakukan penyerangan terhadap kapal yang sedang bertugas di sana. Karena mereka tahu di satu sisi kekuatan mereka itu tidak seberapa. Yang kedua, mereka tahu risikonya itu berurusan dengan hukum. Dan yang ketiga, itu bisa saja mencoreng nama baik negaranya dan juga keluarganya. Kalau ketahuan mereka pergi merantau untuk bekerja, tapi ujung-ujungnya malah mendengar keluarga mereka mendengar berita seperti ini. Kita ulas bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Hermono. Kita ketahui tadi aparat kepolisian dari kita juga sudah menyatakan, Kemlu juga sudah menyatakan sebenarnya bahwa tidak ada perlawanan sebenarnya dari warga negara kita yang ditembak oleh aparat maritim Malaysia. Kita hanya mendasarkan keterangan dari warga kita yang sekarang ini ada di rumah sakit. Kita sudah mewawancarai 3 orang yang kena tembak itu.
dan semuanya menyatakan bahwa tidak ada perlawanan, tidak ada penggunaan alat senjata tajam, dan tidak ada penabrakan sebagaimana disampaikan oleh pihak polisi Diraja Malaysia. Ada perbedaan fakta menurut polisi Malaysia dan fakta menurut warga kita yang ada di Kuala Lumpur. Teman-teman semua, tentu saja ini menuai kecaman dari masyarakat Indonesia, termasuk pemerintah Indonesia. Dan ini tidak bisa ditolerir, ini tidak bisa dimaafkan dengan tindakan-tindakan seperti ini. Main lepas saja itu. Nah teman-teman, setelah diselidiki dan ditanya 4 korban lainnya yang mengalami luka tembak, itu katanya mereka tidak melakukan perlawanan. Alasan yang sebenarnya apa? Kok bisa mereka main dar-der-dor saja? Nah teman-teman semua, tentu saja kasus ini menarik perhatian masyarakat Indonesia, terutama saya pribadi marah karena alasannya tidak jelas, alasannya tidak masuk di akar, alasannya tidak logis. Siapapun pelaku penembakan, Malaysia harus menyelidiki kasus ini. Jika tidak ada tindakan dari Malaysia, maka Indonesia harus memberi tindakan tegas atas penembakan migran asal Indonesia. 5 orang saudara kita, pekerja migran Indonesia, lagi-lagi menjadi korban penembakan oleh aparat keamanan di perairan Tanjung Malaysia. Insiden ini menyisakan luka mendalam, bukan hanya bagi keluarga korban, tetapi juga bagi kita sebagai sebuah bangsa yang semestinya hadir melindungi setiap warga negaranya. Yang lebih memilukan lagi, ini bukan kali pertama PMI menghadapi tragedi seperti ini. Sejak 2005 tercatat setidaknya sudah 75 orang PMI kehilangan nyawa akibat tindakan kekerasan serupa. Bagi saya angka ini bukan sekedar angka statistik. Di baliknya ada cerita manusia, ada mimpi yang terenggut, dan ada keluarga yang hancur. Pekerja migran bukan hanya pahlawan bagi keluarganya, tetapi juga bagi negara ini. Lapor Jenderal, lapor Presiden, lapor Pak Prabowo. Gimana Pak? Warga Bapak diperlakukan semena-mena, ditembak oleh keamanan lautnya Malaysia ini Pak. Kasih tindakan tegas Pak. Pemerintah Malaysia harus meminta maaf. Selidiki secara menyeluruh Pak. Tegas Pak Prabowo. Dalam hal ini kita mendesak pemerintah Indonesia untuk segera bersikap dan mengambil tindakan kepada pelaku penembakan warga Indonesia yang ada di perairan Malaysia. Dan kita minta untuk menyeret ke pengadilan karena tindakan yang dilakukan mereka adalah tindakan yang tanpa kemanusiaan. Ini adalah bentuk pelanggaran HAM. Bagaimana situasi dengan menembak, memberondong warga sipil yang tidak punya senjata? Saya sudah mengkonfirmasi kepada para korban yang menceritakan kronologi kejadian itu bahwa pada kejadian itu adalah korban semuanya ada 6. Setelah diselidiki lebih dalam, ternyata para korban ini mengaku mereka tidak melakukan penyerangan. Ini kan sesuatu yang sangat-sangat bisa menjadi bom waktu yang mematikan buat para petugas ini. Mereka mencoba untuk playing victim di sini, tapi malah ketahuan bobrok mereka. Aduh. Nah, teman-teman semua, harapan kita adalah usut tuntas kasus ini sampai selesai. Jangan kita biarkan kasus ini terus bergulir begitu saja sehingga ada anggapan bahwa wah, ternyata kita melakukan hal-hal seperti ini tidak apa-apa. Negara Indonesia tidak melakukan tuntutan serius. Harus ada efek jerahnya untuk para oknum-oknum seperti ini supaya mereka tahu bahwa harga diri Indonesia itu tidak bisa
dipermainkan begitu saja. Supaya harga diri Indonesia itu tidak bisa kamu jual beli, teman-teman. Satu orang Indonesia dirugikan, kita semua merasa sakit. Teman-teman semua, saya juga heran, kok bisa ada petugas yang gampangnya dar-der-dor. Padahal mereka tahu bahwa secara kekuatan mereka unggul. Kok bisa? Kalau tidak mendapatkan perlawanan atau penyerangan, kok bisa mereka segampang itu melakukan hal seperti itu? Nah, teman-teman semua, terlepas dari semuanya ini, pemerintah Indonesia harus mengambil langkah serius untuk mengusut tuntas kasus ini. Jangan sampai kita biarkan nanti keenakan. Nanti dipikir kita ini takut sama mereka. Nanti dipikir, oh tidak apa-apa, kita ini. Terlepas dari semua kerjasama yang ada ya teman-teman. Tapi untuk oknum yang melakukan itu harus diusut tuntas. Kalau sampai mereka melakukan dar-der-dor itu tidak beralasan atau tidak memiliki bukti yang kuat, wajib untuk diproses. Jangan kita membiarkan. Mereka wajib untuk diproses agar keadilan untuk 5 warga, bahkan sampai 1 yang harus hilang nyawa itu mendapatkan keadilan yang setimpannya. Kalau bisa ganti rugi. Kalau bisa ganti rugi, teman-teman semua. Kita tidak mau terus-terusan dikacangin seperti ini. Kita tidak mau terus-terusan dikerjain seperti ini. Ini menyangkut harga diri bangsa. Ini menyangkut harga diri kita semua. Kalau ada saudara kita yang sakit, kita juga ikutan sakit, teman-teman semua. So, teman-teman semua, harapan kita semua sebagai masyarakat Indonesia, kasus ini segera diusut tuntas sampai selesai dan keadilan buat kelima orang ini bisa mendapatkan keadilan. Kalau bisa ganti rugi untuk orang yang sudah hilang nyawanya. Kita tidak mau terus-menerus diperlakukan seperti itu. Tetap kawal kasus ini sampai selesai.